Membaca sholawat teman-teman itu merasakan kenyamanan, ketenangan teman-teman, fokus kepada Allah, ada getaran teman-teman, itu benar-benar itu ada. Teman-teman ada nggak di sini yang kayak gitu? Ada nggak? Ada. Ketika baca Asmaul Husna teman-teman tiba-tiba ya Allah gemetar bun, nangis ya, Masya Allah gitu. Kemudian sholat teman-teman. Nah ini banyak masalah kok jadi lupa. Nah justru kalau banyak masalah, biasanya orang-orang itu ya banyak masalah saat ini karena Allah rindu. Ingat ya, ingat. Tadi saya bikin VT. Orang-orang yang, kemarin ya, orang-orang yang sedang dirindukan sama Allah, itu adalah orang-orang yang saat ini banyak masalah. Ya, banyak masalah, itu dirindukan sama Allah. Maka ketika kita dirindukan sama Allah, datanglah kemana? Sajadah. Ya, boleh disensor. Ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman, yang ketiga apa? Melakukan tindakan positif dengan sabar dan bersyukur. Ya. Oke, jadi harus sabar untuk mengobati traumatis kita, menghadapi ketakutan-ketakutan kita, itu nggak langsung ujuk-ujuk beres, nggak bisa. Orang-orang yang suka marah-marah, orang-orang yang saat ini memiliki traumatis dalam hidup, itu tidak langsung. Jadi jangan disalahkan orang-orang yang memiliki trauma. Betul ya, ya Wahab, ya Wahab, ya Wahab, ya Razak, ya Ghani, ya Mugni. Ya. Perlahan. Jadi jangan sampai kayak gini. Ada orang yang lagi trauma, memiliki traumatis. Kenapa pasangannya malah marah-marah? Itu dukungan, ya. Dukungan dari pasangan, dukungan dari lingkungan, teman-teman, itu sangat berpengaruh. Bayangkan, ada orang yang lagi trauma, lagi ketakutan, tiba-tiba dimarahin, dia akan semakin parah, dia akan sedih, dia akan nangis. Ya, benar nggak? Orang-orang yang trauma kasihan, anak-anak tuh kasihan yang trauma, maka butuh penanganan. Jangankan anak-anak, orang kita yang dewasa aja memiliki ketakutan itu butuh penanganan. Dan jangan dimarahi orang-orang yang seperti itu. Jika ada dalam keluarga teman-teman, ya, trauma menggaung nikah lagi, ya Allah. Ya. Jadi teman-teman yang memiliki keluarga yang trauma, teman-teman, coba support, kasih support dia. Yuk dibantu share-share-nya yuk, teman-teman yuk. Coba teman-teman itu dibantu dia. Kasih dukungan. Ayo nak, baik-baik aja nak. Ada orang yang dibully, ada anak yang dibully, trauma gak masuk sekolah, bayangkan. Dan anehnya banyak orang-orang yang di dalam keluarga udah tahu dia traumatis, malah disalah-salahkan. Nah teman-teman jangan sampai, kalau sampai ada teman-teman tahu kayak gitu, bukan kesalahan dia, bukan. Jadi makanya kita itu dibimbing, kasih support dia. Orang-orang yang memiliki hutang, bayangkanlah teman-teman. Nah ini sekarang ya Allah, saya itu kadang miris. Ada tetangga kita, dia kondisi lagi terpuruk. Coba bayangkan, teman-teman pernah nggak kira-kira? Ada tetangga ditagih aja terus, ya mau keluar rumah aja malu. Ini mah bukan dideketin, maksudnya bukan mengorek-ngorek, bukan, tapi kasih support, kasih dukungan gitu loh. Diajak ngobrol, yang ngobrol bukan ngobrol harus ngomongin orang, tapi ini biasanya diomongin di belakang, ya, sampai orang itu nggak berani untuk keluar. Ini mah diomongin di belakang, ya. Nah itu jangan sampai seperti itu. Kasihan orang-orang seperti itu loh, ya. Pernah di posisi trauma. Nah kemudian yang keempat, nah itu yang keempat itu tadi, apa? Coba cari dukungan dari keluarga dan sahabat, ya. Baginda Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk saling tolong menolong, tapi ingat, bukan menolong meminjamkan KTP untuk riba, ya.
Coba kalau lagi teman-teman sedih, teman-teman, boleh teman-teman cerita kepada teman yang terdekat tapi yang dipercaya. Jangan sampai teman-teman itu ngomong tapi sebagai bahan gibahan. Ya. Nah, orang-orang itu yang kira-kira memberikan support bukan malah jadi masalah. Ini masalah teman-teman tuh kadang ngobrol kepada siapapun, walaupun sedekat apapun, iya sekarang lagi baik-baik saja. Tapi nanti kalau misalkan sudah jauh teman-teman ada masalah, nanti jadi gibahan. Kadang omongan teman-teman, curhatan kita itu diomongin kemana-mana. Padahal dulunya mah baik. Ya, dulu mendukung. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dulu mah jadi sahabat dekat ya. Sahabat dekat itu dekat sekali kemana-mana. Tapi ketika ada masalah teman-teman, bisa saja apa yang kita omongkan itu bocor semua. Maka jangan sampai teman-teman ya, jangan sampai teman-teman itu cerita kepada orang yang memang nggak dipercaya. Jangan sembarangan. Ceritanya kepada orang-orang yang bisa memberikan ketenangan, yang bisa ngomongin, yang bisa menyejukkan. Ya. Itu. Makasih Kak. Jazakallah ya semuanya. Kemudian teman-teman, apa yang kita lakukan? Yang kelima yaitu bersedekah dan berbuat baik teman-teman. Saat ini yang memiliki trauma. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niatkan sedekah ini ya Rabb. Berkah dari sedekah ini, sedekah subuh juga bisa. Engkau hilangkan rasa ketakutan yang ada dalam diriku saat ini ya Allah. Engkau mudahkan hamba untuk bisa melupakan masa lalu yang pahit ya Allah. Ya, memiliki pikiran-pikiran yang positif untuk menjalani kehidupan ke depan. Baginda Rasulullah SAW pernah mengatakan, kalau kita bersedekah itu kayak lagi ya menyembunyikan api yang bikin Allah marah. Sedekahlah. Ya. Jadi kalau kita misalkan bersedekah menolong orang lain, itu sama aja kita sedang membantu diri kita agar kita itu merasa tenang, nyaman. Bayangkan orang-orang yang biasa bersedekah membantu orang lain, ya, yang biasa bersedekah, dia itu akan merasa tenang, merasa damai. Bayangkan orang yang biasa bersedekah itu akan merasa tenang, tapi orang-orang yang pelit, geragas, itu orang-orang mental miskin. Nggak apa-apa, sedekah makanan boleh. Oke ya. Kemudian yang sedang trauma nih teman-teman, yang keenam apa? Al-Quran sebagai teman kita dibaca. Al-Quran ya, dibaca. Kemudian teman-teman membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Al-Quran jadikan itu teman baik kita. Yang lagi susah teman-teman, yang saat ini lagi susah, saat ini teman-teman itu lagi bingung mau ngapain, daripada teman-teman itu diam-diam nganga-nganga nggak karu-karuan, memikirkan masa depan. Ya, masa depan dipikirkan dari sekarang loh. Sekarang juga masalah belum selesai, mikirin masa depan. Belum tentu masih hidup juga besoknya, kan belum tentu ya. Ya Allah, misalnya kita diberikan umur panjang, barakah, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli salat, ahli salawat, ahli zikir, ahli baca Quran. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Nah, baca. Ya. Bacalah teman-teman. Apa yang bisa teman-teman baca? Ya Allah, rasanya tenang, nyaman ya. Fa inna ma'al usri yusra. Ya. Bersama kesulitan ada kemudahan. Maka teman-teman, ya Allah, dari Al-Quran itu teman-teman itu bisa mendapatkan jawaban-jawaban dari masalah-masalah kita kalau teman-teman itu tahu. Kata Allah itu, bersabarlah. Orang-orang yang bersabar ketika menghadapi masalah, menghadapi ujian, saat ini merasakan ketakutan-ketakutan, sabar. Dan orang-orang yang ada di dalam lingkungan, orang-orang yang traumatis juga harus sabar. Jangan sampai teman-teman itu malah marah-marahin dia.
ya, dan kamu menangis saja terus, takut aja terus, kasihan. Oke, kemudian teman-teman bisa berkonsultasi dengan ulama atau orang-orang yang ahli ya, psikolog, teman-teman juga bisa konsultasi ke sana. Biar apa? Biar teman-teman itu lebih tenang. Udah ada alurnya, jadi tidak curhat kemana-mana. Ya, dan pastikan orang itu yang diajak curhat sama kita itu dia benar-benar itu amanah. Ya, jadi trauma itu sesuatu yang membuat kita itu melangkah ke depan itu takut karena ada sesuatu kejadian di masa lalu. Maka saat ini sahabatku, yuk ungkapkan perasaan teman-teman yang tidak enak saat ini di dalam kertas. Mau nangis aja nggak apa-apa. Ya Allah, saat ini saya merasa takut. Saya sakit rasanya, disakiti sama pasangan. Saya takut mau ngomong sama anak, baru ngomong belum juga selesai anak sudah marah-marah. Nah, ini untuk ibu-ibu nih, ada anak yang trauma. Misalkan saya merasa sendiri, orang-orang ya ini yang mana anak muda nih, mau ngobrol ada masalah sama orang tua, belum juga ngomong udah dimarahin. Saya sedih ya Allah, ngomong dalam kertas. Ya, ngomong dalam kertas. Ungkapkan perasaan teman-teman, curhat. Ungkapkan, tulis. Apa? Bunda itu ibu. Ya. Ya, baru ngerasain sekarang, ya. Tulis, ungkapkan. Nih, ada pulpen. Bilang sama pulpen, "Hei pulpen, makasih ya. Kamu telah menemani aku. Kamu memperlancar pekerjaanku." Jangan salah loh teman-teman. Mengucapkan terima kasih kepada barang-barang yang menemani kita setiap hari untuk aktivitas itu dahsyat luar biasa. Itu alam semesta itu akan merespon sahabatku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam semesta itu akan merespon. Coba bayangkan kalau teman-teman makan minum nggak ada gelas, nggak ada piring. Pernah nggak kepikiran teman-teman untuk bisa berterima kasih kepada piring, kepada gelas, barang-barang yang ada di sini? Pulpen, makasih ya. Buku, makasih ya. Buku, makasih. Karena aku telah menulis impian-impian aku dalam buku. Dan Allah mewujudkannya. Terima kasih ya. Karena engkau telah menemani aku. Karena dengan adanya kamu saya bisa merencanakan kehidupanku dengan baik. Terima kasih. Buka. Ya Allah, senang sekali saya rasanya. Ditemani dengan barang-barang yang bermanfaat. Saya senang sekali. Apapun yang saya pegang, apapun saya lihat, handphone, terima kasih ya handphone ya, semua, coba terima kasih, maka itu akan membuat ketenangan kepada diri kita, ya. Jadi silahkan teman-teman tulis apa perasaan teman-teman. Kalau sudah teman-teman yakini bahwa perasaan teman-teman yang menakutkan, yang tidak percaya diri, yang saat ini sedih-sedih, itu bakalan berakhir. Makanya setelah teman-teman, setelah ditulis di kertas, disobek, dibakar. Dibakar itu kita itu menghilangkan apa yang kita tulis, yang barusan kita tulis. Kita sudah ungkapkan semuanya ke sana. Kita ungkapkan, teman-teman nangis-nangis, kemudian kita lepaskan, kita hilangkan, kita hempaskan. Dengan cara apa? Nih, disobek, dibakar. Sebelum teman-teman ngebakar kertasnya, bilang, saya melepaskan semua pikiran negatif saya. Saya melepaskan semua beban hidup saya yang telah lalu. Ya. Yang telah lalu, saya ganti pikiran saya menjadi pikiran yang positif. Saya ganti energi saya saat ini adalah energi yang positif. Energi yang negatif aku buang, aku ganti. Harus diganti. Kalau nggak diganti, gimana kita mau, aku yakin, menghadapi ke depan. Tenaga baru, pikiran positif, ya. Kemudian energi positif.
Makanya banyak orang-orang yang merasa lelah sekali. Kenapa lelah? Karena apa? Yang dipikirkan adalah sesuatu yang sudah terjadi, dan itu rugi teman-teman untuk badan kita. Kenapa ya orang tua saya kok udah dipanggil sama Allah? Coba saja kalau ibu saya masih ada, coba aja kalau suami saya masih ada, mau gimana teman-teman? Yang ada cuma lelah kayak gini. Saya lelah ya Allah, tapi nggak ngapa-ngapain. Nggak bisa kayak gitu. Tulis, kemudian dibakar, saya lepaskan ini semua. Dari memori kehidupanku yang membuat aku itu terpuruk, membuat aku terbeban, saya lepaskan dari kehidupanku. Aku lepaskan dari kehidupanku. Aku akan ganti menjadi energi baru. Maka jadilah gelas kosong. Ketika teman-teman gelas kosong, oke. Yang tadinya trauma, teman-teman trauma untuk apa? Bisnis lagi, teman-teman memiliki rasa percaya diri. Ada kesempatan saya berhak untuk sukses. Saya berhak untuk memiliki bisnis baru. Saya berhak untuk dikejar duit. Saya berhak untuk kaya. Saya berhak untuk menciptakan impian-impian saya. Saya berhak ini semua. Maka gelas kosong itu dikasih sesuatu yang positif. Jadi sudah tidak ada sampah-sampah yang dulu. Kenapa banyak orang-orang merasa lelah terhadap uang itu dicari kok susah? Karena apa? Sebenarnya bukan uang yang susah dicari. Mindset kita yang salah. Dan diri kita yang banyak sampah. Banyak sampah. Contoh. Saat ini teman-teman memiliki masa lalu yang buruk tentang uang. Kata bapaknya, selalu terngiang-ngiang. Nah, kamu harus kerja keras. Cari uang itu susah. Itu. Ya. Ketika teman-teman, oke, selamat bergabung. Ya, ketika itu masuk ke dalam otak kita, kata bapak saya harus kerja keras. Ya, kata bapak saya harus kerja keras biar saya dapat duit. Maka anak itu akan capek karena apa? Selalu berpikir bahwa uang itu susah didapatkan. Kan kerja keras dulu, sedangkan dia ya saat ini boro-boro kerja keras. Jadi dia capek. Nyatanya teman-teman, jadi kuli bangunan, maaf ya, kurang capek gimana, kurang kerja keras gimana? Nyatanya apakah kaya-kaya? Belum tentu sahabatku. Jadi artinya teman-teman, uang itu dicari, ya kekayaan dicari dengan kerja keras, itu hanya mindset kita. Mindset yang salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tidak seperti itu konsepnya. Uang akan datang ketika kita itu tidak ada rasa dendam, kita tidak ada rasa marah, kita memiliki ketenangan, maka uang, rezeki akan mengalir ke dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita layak. Kita sudah memiliki cangkir yang kosong, yang tidak ada dendam, yang tidak ada marah, yang tidak ada pikiran negatif kepada tetangga, nggak ada pikiran negatif kepada sahabat, apalagi tidak memaafkan. Tidak memaafkan orang lain itu seperti sumpel ke dalam rezeki kita, disumpel rezekinya. Maka bukalah dengan apa? Saya memaafkan ya Allah. Coba bayangkan teman-teman, orang-orang yang tidak pernah bersyukur, maka dia itu akan terasa apa? Susah, seret rezekinya, susah. Nyari duit dicari kemana-mana susah sekali. Bayangkan, benar yang terjadi seperti itu. Makasih ya teman-teman. Bukan, jangan disalahkan uang nggak datang-datang. Ternyata uang susah dicari. Salah, coba. Ayo, teman-teman coba di depan cermin teman-teman. Di depan cermin teman-teman. Ngomong kepada diri sendiri. Hai diriku, kamu itu layak untuk bahagia. Kamu itu layak untuk mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan keinginan kamu. Keyakinan kamu itu bisa membuat impian kamu terwujud. Ayo, kamu itu berhak untuk bahagia. Kamu berhak untuk mendapatkan uang. Kamu berhak hidup dikejar duit. Kamu mampu. Semua orang yang membicarakan tentang kamu, yang negatif kepada kamu, itu adalah sampah-sampah yang tidak berguna. Kamu pasti bisa. Kamu layak untuk bahagia. Kamu layak untuk maju. Kamu layak untuk sukses. Tatap matanya, mukanya dilihat. Ingat ya, hai Nafisa, nggak ada yang peduli kepadamu saat ini ketika kamu terjatuh. Hanya kamu sendiri yang peduli. Ayo bangkit, kamu memiliki kekuatan.
ngomong di depan cermin, teman-teman. Ngomong di depan cermin. Itu saya sudah kasih tahu ya, materi itu sudah lama saya kasih tahu. Ngomong di depan cermin. Coba besok saya akan ulangi lagi materinya. Ya. Coba. Untuk memiliki rasa percaya diri itu harus kita yang menciptakan. Kita yang menciptakan, bukan orang lain. Ayo kamu bisa, tapi kitanya lemas. Mau gimana? Ayo kamu pasti bisa sukses, kamu pasti bisa juara, tapi kitanya, aduh enggak lah, saya mah enggak bakalan, saya mah enggak berhak. Paham ya? Jadi sebenarnya teman-teman, uang itu akan datang tergantung dari mindset kita. Kalau mindset kita positif terhadap uang, uang itu mudah didapatkan. Uang itu tidak harus saya cari. Uang itu akan mengejarku. Aku tidur, dia akan masuk ke rekeningku. Aku jalan-jalan, dia terus masuk ke dalam dompetku, dia dalam rekeningku. Rezeki akan mengejar. Bayangkan teman-teman. Ayo. Kalau teman-teman benar-benar itu bisa dijadikan sebagai mindset setiap hari. Pemikiran-pemikiran, kata-kata yang positif setiap hari. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi teman-teman. Perubahan dalam hidup teman-teman itu luar biasa. Saya memiliki hutang 3,8 miliar itu bukan sedikit. Kalau saya mindsetnya, mental kerupuk pelempem. Banyak orang-orang yang tidak yakin kepada saya untuk bisa bangkit. Banyak orang-orang yang menghina saya. Kurang apa saya dihina sama orang, dibenci sama orang, ditinggalkan sama orang. Ya. Orang-orang kalau sekarang mau ketemu dengan saya, orang yang tahu dulu Mada kamu banyak hutang. Ya saya rasakan, iya emang iya. Ini mantan bangkrut, emang iya. Alhamdulillah saya dulu pernah bangkrut, akhirnya saya bisa belajar. Kalau saya nggak bangkrut, saya nggak belajar. Kalau saya nggak bangkrut, saya nggak dikasih tahu sama Allah mana sahabat yang setia terhadap saya. Saya nggak dikasih tahu. Kalau saya sukses terus, maka saya tidak akan dekat-dekat dengan Allah. Boro-boro kepikiran untuk tahajud. Kalau saya nggak bangkrut, mungkin saya belum umroh. Banyak hal positif yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Maka Allah rindu dengan cara apa? Mengirimkan masalah dan juga ujian. Maka teman-teman, ketika saat ini teman-teman sedang dalam kondisi terpuruk, ayo, hai diriku, tidak ada yang bisa membangkitkan diri kamu. Semangatmu hanya ada pada diri kamu sendiri. Kasihan badan kamu yang sudah nemenin kamu tuh. Kasihan tuh badan kamu yang sudah nemenin kamu. Coba bayangkan, nggak pernah dia itu dibilang terima kasih. Ada yang sudah pernah ngomong di depan cermin? Coba rasakan itu kekuatannya. Baik, saya sudah ngasih tahu materi tentang afirmasi. Jangan hanya afirmasi. Uang itu datang, teman-teman itu udah bikin scripting 369. Scripting 369 saya sudah kasih tahu materinya. Ya, ingat, semua kita jalanin. Afirmasi teman-teman ucapkan, doa diucapkan. Misalnya kayak gini, alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur. Alhamdulillah saya bersyukur. Saya dikejar rezeki. Jangan sampai ada hati yang tidak sinkron. Ketika pikiran dan hati tidak sinkron, maka itu sia-sia sahabatku. Sia-sia. Salah satu doa yang belum dikabulkan yaitu ketika mulut sama hati itu beda. Maka yang paling berpengaruh adalah hati. Mulut mah bisa berbohong, hati mah nggak bisa berbohong. Begitupun doa. Saya semangat kok di sini sambil membek-membek. Tapi gimana ya, dari mana ya saya bisa ya umroh ya? Alhamdulillah ya Allah, saya bahagia, saya bersyukur ya Allah. Tapi di sini sambil mikir, aduh tapi saya bebannya banyak banget. Aduh nggak jadi, itu nggak dapet teman-teman. Jadi kalau uang itu datang ke dalam kehidupan kita, itu ibaratnya kayak gini nih. Udah kayak gini, set. Itu. Jadi kemanapun, pokoknya kita yakin kepada uang, keyakinan kepada uang, jadi langsung kayak gini. Di mana-mana itu bisa jadi duit. Training ini jadi duit, ini jadi duit, ini jadi duit. Keluar rumah jadi duit. Ketemu orang, tiba-tiba dia suka sama kerudungnya, jadi duit juga. Ini mau jalan-jalan ke luar negeri, kayak mau keluar kota, saya mau nitip. Saya mau nitip lah, itulah, tolong beliin barang deh yang kayak kamu. Tuh, akan dikejar duit. Teman-teman bikin masakan untuk anak-anak di sekolah. Bikin masakan untuk anak di sekolah. Tiba-tiba ada aja yang suka, anak saya kemarin nyicipin makan barang anakmu, itu siapa yang masak? Saya. Udah aja kamu bikin catering, orang dikejar duit.
Karena apa? Mentalnya udah mental dikejar duit, bukan mencari duit. Orang-orang yang mencari duit itu akan gelisah, maka uang gak akan datang-datang pada orang-orang yang gelisah. Apalagi yang tidak diyakini, uang itu kalau nggak diyakini akan datang, nggak akan datang. Karena apa? Itu orang itu juga nggak yakin aku datang, ya nggak akan aku datang. Karena apa? Karena sudah dipikirkan kayak gini, nggak punya duit, nggak yakin kalau uang itu akan datang. Tiba-tiba, aduh, koperasi mana ya yang harus cairin ya? Bank mana yang harus saya cairin ya? Pinjaman kemana ya? Enggan uang itu datang. Karena apa? Nih, ini hati, pikiran, dan ucapan salah semua. Ya, maka saya bilang kepada teman-teman, kalau pingin impiannya terwujud, cepat terwujud. Dan teman-teman itu kalau afirmasinya itu benar. Jangan teman-teman kayak gini, alhamdulillah saya tenang ya Allah, tapi gimana ya orang saya banyak disakiti. No, enggak. Kayak gini, alhamdulillah ya Allah, hidupku bahagia. Saya kalau pagi-pagi mau live, teman-teman saya kasih tahu ya. Pagi-pagi saya live, mau jam 5.30. Saya keluar, saya ke balkon, di luar, di atas. Saya ke balkon, kemudian saya bentangkan mukena saya yang mau saya pakai. Saya bentangkan, di atas itu ada burung, banyak sekali ada tanaman. Aku ngobrol sama mereka, aku bilang kayak gini, aku melepaskan sesuatu yang energi yang negatif dalam diriku. Aku lepaskan semuanya, alam semesta. Engkau tahu aku ada di sini. Ya, aku selalu kayak gitu setiap pagi. Ya, setelah sholat, teman-teman ya, coba ngomong, hei tumbuh-tumbuhan, kamu sehat ya, kamu sehat. Ya Allah, tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia ini ya Allah, mereka adalah ya makhluk hidup lain yang memberikan oksigen terhadap kehidupanku. Ya Allah, tumbuh suburkan mereka. Aku megang dia. Di depan aku ada tanaman. Aku pegang dia. Kamu sehat-sehat ya. Aku mau live nih. Doain aku ya. Ada burung di atas. Hei burung, kamu yang gampang tuh cari duitnya tuh. Cari duitnya, cari rezekinya, cari makanannya tuh. Ngobrol dengan alam, ngobrol teman-teman. Itu bahagia, merasakan keberlimpahan, merasakan kesenangan, berbagi dengan makhluk hidup yang lain. Bahagia, nah itu. Ya, benar ya? Nyeker, teman-teman senang, Masya Allah. Coba, teman-teman ada di room saya, mungkin ada beberapa materi-materi yang terkaget-kaget kayak gini. Oh, ternyata kayak gitu ya. Ternyata kayak gitu ya. Membayar hutang ya udah, taunya mah dibayar aja. Tapi nggak seperti itu, teman-teman. Ketika teman-teman memiliki hutang, taunya kan dibayar hutang. Tapi ternyata ada caranya kok. Ada cara bagaimana kita itu memiliki keyakinan. Bagaimana kita itu bisa menciptakan itu benar-benar bisa keluar dari hutang. Itu semuanya ada caranya, teman-teman. Maka kalau nggak tahu caranya, ada yang marah-marah lah, ada yang nggak enak makan lah, nggak enak tidur, maka lagi banyak masalah, teman-teman. Banyak enak makan, enak tidur. Kenapa? Agar teman-teman itu badannya sehat. Kan kita menyelesaikan masalah itu butuh badan yang sehat. Ini mah kebalik-balik. Lagi banyak masalah, harus diselesaikan masalahnya. Lagi banyak hutang, harus diselesaikan hutangnya. Ini mah nggak enak makan. Lah gimana caranya teman-teman menyelesaikan masalah? Gak enak makan, gak enak tidur, kasihan badan kita, kan disuruh mikir, otak disuruh mikir, kan harusnya dikasih asupan, ya, dikasih asupan yang bagus badan kita, biar tenang kita, tidur biar tenang, teman-teman. Ini mah nyakitin badan sendiri, mau gimana? Kemudahan-kemudahan Allah datangkan ketika kita masih memiliki sumbatan-sumbatan, pikiran-pikiran yang negatif dalam diri kita. Coba teman-teman, Bunda mau Bunda bisa lepas dari hutang, iya kan? Nah, iya kan? Tuh. Pengen lepas dari hutang? Coba. Apa? Gampang. Gampangnya gimana? Mindsetnya dibenerin dulu. Mindsetnya, saya bisa lunas hutang. Ketika teman-teman ada afirmasi, saya bisa lunas hutang. Alhamdulillah ya Allah, hutang lunas saya. Bayangkan kalau teman-teman itu hutang lunasnya. Jangan teman-teman afirmasi, alhamdulillah ya Allah, lunas hutang saya. Tapi dari mana ya bayarnya? No, nggak akan jadi. Afirmasi juga harus ada cara-caranya. Harus benar-benar ada getaran. Teman-teman itu merasakan. Misalkan teman-teman visualisasi umroh, rasakan teman-teman itu di depan Ka'bah, teman-teman senang, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Tuh, ya, bayangkan teman-teman senang.
Gitu caranya. Memiliki masalah saat ini, apa masalahnya? Hutang lah, udah banyak hutang misalkan ya. Yaitu hutang saya 3 miliar dulu. Punya hutang. Bukan yang dipikirkan adalah bukan hutangnya. Ya, teman-teman memiliki hutang, berapapun hutangnya, jangan dibayangkan nominal hutangnya, tapi bayangkan ketika teman-teman sudah lunas hutangnya. Ini nggak paham nggak? Teman-teman itu yang dibayangkan adalah, ya Allah, saya bahagia sekali, sudah lunas hutang saya. Ketika teman-teman ngomong, sudah lunas hutang saya, tapi padahal belum. Tapi teman-teman sudah merasakan bahwa teman-teman itu sudah lunas hutangnya. Disitulah Allah itu datangkan pertolongan teman-teman. Ketemu bisnis baru, jadi nggak beban, prosesnya nggak beban, prosesnya ngalir aja nanti ketemu. Ya, bisnis baru, ketemu orang baru. Silakan teman-teman ikut live saya jam 5.30 juga ya, ada materi-materi di sana juga. Oke. Jadi teman-teman ketika afirmasi, alhamdulillah saya sehat, itu bahagia, lihat mukanya bahagia, bangun tidur, alhamdulillah. Walaupun nanti siang misalkan ada yang nagih jam 9, teman-teman hakul yakin, alhamdulillah ya Allah saya bisa melewati hari ini, alhamdulillah saya bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, saya bahagia, saya bersyukur ya Allah, alhamdulillah lunas hutangku, alhamdulillah ya Allah tercipta impian-impianku. Jangan ditolak, dari mana saya bisa punya mobil, orang saya acak-acakan kayak gini hidupnya, oh no, enggak. Gak akan sama sekali. Jadi buang sampah-sampah yang ada dalam diri kita. Ya, ketika kita memiliki impian, maka bayangkan impian itu sudah selesai. Ya, impian itu sudah tercapai, maka teman-teman itu senang untuk prosesnya gak dipikirkan. Misalkan gini, kalau teman-teman memiliki impian punya mobil atau mau umroh atau mau punya rumah cash, ya, kemudian teman-teman memikirkan prosesnya, pusing 7 keliling. Pusing teman-teman kalau memikirkan prosesnya. Kalau kita memikirkan, ya makasih Mbak. Kalau teman-teman memiliki impian, maka bayangkan impian itu sudah terjadi. Rumah yang diimpikan, mobil yang diimpikan, umroh, sudah memiliki penghasilan 10 juta setiap bulan teman-teman. Scripting 369 teman-teman ini untuk menarik impian, menarik uang. Menarik uang. Penasaran? Siapa yang belum dapat, ikuti materi-materi saya. Ya, itu untuk menarik uang. Ketika kita menulis scripting 369, pagi 3, malamnya 6, siangnya 6. Ya, kemudian malamnya 9. Happy, luar biasa. Kayak gini. Alhamdulillah ya Allah, saya bahagia dan bersyukur memiliki penghasilan setiap bulan 100 juta. Bayangkan 100 juta itu masuk setiap bulan. Saya senang. Nggak usah pikirkan hutang, udah otomatis kalau udah punya penghasilan segitu, nah insya Allah lunas hutang-hutangnya. Belum tahu scripting 369 ya nantilah ya. Next ya teman-teman ya, sudah nggak ada waktu lagi. Ya, gitu. Pokoknya segala sesuatu itu coba happykan hidup kita, maka semua akan beres. Walaupun kita ada masalah, walaupun kita ada ujian, tapi ketika kita happy, teman-teman tenang menghadapinya, itu akan memiliki rasa percaya diri. Oke. Ketika kita menghadapi masalah, fokus kepada prosesnya. Kalau kita menghadapi masalah, beda ya. Kalau impian jangan fokus kepada proses. Saya memiliki hutang 3 miliar dan saya pingin lunas hutang saya. Saya pingin umroh itu 30 juta. Jangan pikirkan prosesnya. Gimana orang saya jualan aja masih kayak gini. Jangan pikirkan prosesnya. Yang dipikirkan adalah nanti kalau saya umroh di sana saya bahagia. Tapi ketika kita memiliki masalah, jangan dipikirkan masalahnya, tapi pikirkan prosesnya. Memiliki hutang, jangan dipikirkan hutangnya. Yang dipikirkan adalah, oke, apa yang harus saya rencanakan hari ini? Oke, saya mau bisnis, saya mau bekerja apapun saat ini susah. Nggak ada kata-kata kayak gitu otok-otoknya. Astagfirullahaladzim. Makasih ya. Oke ya. Apa? Coba saya tanya lagi ya. Kalau kita memiliki impian, maka yang dipikirkan apa? Tulis. Kalau kita punya impian, maka yang kita pikirkan apa? Oke.
Apa? Apa yang kita pikirkan? Ayo, jawab. Ketika nanti kita memiliki impian, maka yang harus kita pikirkan apa? Hasilnya. Oke, Mbak Elena. Oke, mana Mbak Elena? Nah, hasilnya ya. Oke, Mbak Elena, hubungin Mbak Alhamdulillah ya. Saya kasih mukena. Saya kasih mukena ya. Hubungin Mbak Alhamdulillah. Hasilnya yang kita pikirkan. Tapi ketika teman-teman memiliki masalah, ya, jangan pikirkan masalahnya, tapi pikirkan prosesnya. Rencana-rencana kehidupan dengan baik, ya. Kita memiliki masalah, ya sama-sama Mbak. Kita memiliki hutang 3 miliar misalkan, jangan dipikirkan hutangnya, tapi dipikirkan caranya. Cara untuk melunasinya. Oke, saya mau melunasi hutang. Saya mau pakai metode apa? Metode longsor atau metode bola salju. Teman-teman sudah saya ajarin, udah dikasih tahu. Metode bola salju atau metode longsor. Oke, saya terapkan di sana. Apa yang harus saya lakukan? Kemarin materinya itu. Ya. Nah, kalau impian, jangan. Kalau impian itu yang dipikirkan adalah, ya Allah nanti kalau saya sudah punya rumah yang sesuai dengan keinginan saya senang ada di rumah sana, saya bahagia. Jangan pikirkan prosesnya. Nah, itu kebalik ya. Jadi dibalik. Kalau memikirkan prosesnya, lelah, capek. Ya, kalau kita punya impian teman-teman, maka jangan teman-teman pikirkan prosesnya, lelah. Gak mungkin lah saya lah punya rumah 1 miliar, gak mungkin. Awas. Semua saya itu di sini. Impian nih saya. Saya bukan untuk menyombongkan diri, bukan teman-teman. Saya bukan untuk pamer-pamer juga bukan. Bukan. Saya hanya pingin ke teman-teman ngomong bahwa apa yang kita tulis dalam buku impian yang teman-teman tulis dalam buku yang kemarin saya sudah kasih tahu materinya. Ya, akhir bulan kemarin saya kasih materi impian dalam buku ditulis. Itu bisa terwujud. Rumah yang diimpikan, kamarnya berapa, harganya berapa, rumahnya warna apa, di dekat masjid, di dekat mana, teman-teman silahkan tulis dalam buku. Karena kenapa teman-teman tulis dalam buku? Biar teman-teman itu bisa bahagia lihat nih. Ya Allah, Alhamdulillah, tahun 2025 ini ya Allah, saya memiliki rumah di sini, warna ini, harga segini, cash. Nah, cash, ditulis cash. Karena apa? Biar spesifik. Jangan sampai teman-teman, ya Allah saya ingin punya rumah. Hati-hati, saya ingin punya rumah, ternyata sama Allah dikasih rumah yang di atas gunung, kemudian 2 kamar, belum ada airnya, gak ada listriknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya teman-teman bilang kayak gini, kredit, nah itu ya, kredit pula. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kita nggak spesifik. Coba kalau minta itu yang spesifik, sesuai dengan keinginan kita. Jangan sampai malah diyakini bahwa saya nggak punya rumah kalau nggak KPR, ya nggak punya rumah lah, apalagi itu jadi doa. Ya jadi sekarang KPR mau dilelang pula, harus detail nih, sedetail ya. Warnanya warna abu-abu, teman-teman, ada makanan ya. Ada warna abu-abu, ini sesuai dengan apa yang saya inginkan. Dan di sebelah sini ada masjid. Ada masjid, itu saya tulis. Sebelah kiri ada masjid, itu saya tulis teman-teman. Kamarnya berapa, harganya berapa, di rumah mana, di daerah mana, itu persis apa yang saya tulis di sini. Saya menulis pada waktu itu antara di Bandung dan di sana. Ternyata di sana. Di mana? Di depan masjid. Saya tulis di depan masjid, rumah tanpa riba. Tuh. Dulu saya memiliki pikiran, nggak mungkin saya punya rumah kalau saya nggak KPR. Padahal saya dagang. Dulu padahal saya dagang. Ya, tapi dihancurkan sama Allah selebur-leburnya sampai punya hutang 3,8 miliar. Ternyata keyakinan saya salah. Akhirnya saya tulis dalam buku, teman-teman saya tulis dalam buku, dalam impian sama saya ditulis bulan Maret saya harus keluar dari Bandung, kemudian saya harus cari tempat, teman-teman. Saya pingin
punya rumah sendiri tanpa riba dengan kamar ini segini, harga segini, di daerah ini warnanya abu-abu. Mbak Dini ngomong heran, janganlah diomong-omong. Ya. Nah ini Allah. Ketika saya nyuruh sama bapaknya anak-anak, coba lihat tanah. Saya beli tanah di daerah sana di Jawa Tengah. Coba lihat. Entahlah, emang Allah memakai gitu ya. Emang harus sesuai dengan buku. Tetap aja, ya, diciptakan sesuai yang ditulis di buku. Tadinya ini, teman-teman, rumahnya di dekat musola, tanahnya. Tapi entah kenapa, sengketa. Yang lihat itu bapaknya anak-anak. Ya, kemudian bilangnya kayak gini, ini sengketa, padahal udah di DP. Aku bilang kayak gini, coba cari tempat yang lain. Pada waktu itu beliau yang lihat, cari tempat yang lain yang DP, biarkan aja DP sudah. Dapatlah tempat ini. Ketika dapat tempat ini, teman-teman, itu saya itu mau akad yang di belakang itu nggak di depan masjid. Ketika bapaknya anak-anak ini ngasih tahu ke saya videonya ngasih tahu yang ini, oke ya, cocok saya yang itu, padahal saya belum lihat. Nah itu belum di depan masjid. Belum di depan masjid, teman-teman. Entah kenapa nih ya, saya disuruh ngambil yang rumah ini yang di dekat masjid, persis di depan masjid. Di dalam buku saya pernah menulis, saya pingin memiliki majelis taklim dan saya pingin rumah di dekat masjid, pokoknya persis sekali. Itu terjadi, sahabatku. Jadi kita mau di belakang, diarahkan di sini sama Allah. Terkabulnya adalah apa lama? Banyak yang terkabul, Kak. Banyak, teman-teman. Kalau masalah doa, Bun, jatuh tahun berapa? 2016, punya hutang berapa? 3,8 miliar. Kemudian kapan terkabulnya? Setiap hari terkabul. Doa-doa saya. Yang pertama, saya sehat, doa saya terkabul. Ya, anak-anak sehat. Walaupun saya dicaci maki nggak apa-apa. Kemudian saya dapat apa? Jualan buku, dapat laku, nyicil sedikit-sedikit. Kan nggak mungkin hutang segitu banyak kita pinginnya cepat lunas hutang dan langsung dilunasin. Enggak kayak gitu. Konsepnya Allah mah enggak, teman-teman. Konsepnya Allah mah apa? Sedikit demi sedikit akan dikabulkan sama Allah. Saya pernah menulis di dalam buku, alhamdulillah ya Allah, ini mah orang yang benar-benar nggak punya SK, udah jatuh, nggak punya penghasil, nggak punya gaji, saya nggak kerja di tempat orang, berani-beraninya saya ngomong kayak gini, alhamdulillah ya Allah, saya tulis dalam buku, alhamdulillah tahun 2025 saya memiliki penghasilan 9 digit minimal 3. Itu saya kepikiran aja terus. Oke. Minimal 3. Oke, jalan aja. Belum tentu. Kadang dapat 30 juta, kadang dapat 20 juta, kadang dapat 10 juta, kadang dapat 5 juta, kadang dapat 30 juta, kadang dapat 50 juta, dan pernah tembus langsung bus segitu, pernah tembus padahal nggak punya gaji. Makanya teman-teman kurang yakin gimana sama Allah. Kalau teman-teman berpikir kayak gini, dah saya mah harus keluar rumah, Bun, biar saya bisa dapat duit. Kata siapa? Saya nggak pernah keluar rumah, jarang. Kalau untuk bekerja keluar rumah malah beli mie ayam, beli bakso. Tuh, tergantung dari pemikiran kita, sahabatku, Masya Allah ya Allah. Jual apa? Mbak Latista, apa aja saya jual. Saya nggak pernah gengsi, sahabatku. Apapun saya jual. Tahun 2020 ketika corona, nih teman-teman, biar teman-teman hakul yakin kepada Allah ya. Apa amalannya? Berpikir positif, memiliki kata-kata yang positif, jangan sampai ada dendam, menerima keadaan, jangan menyalahkan keadaan, memaafkan orang-orang yang menyakiti, biarkan saja, nggak usah dipikirkan, nggak usah teman-teman itu ada perasaan-perasaan apa, benci kayak apapun itu. Amalan-amalan itu semuanya bagus, mau sholawat, mau sedekah subuh, itu semuanya bagus. Tapi tidak bagus ketika teman-teman ini otaknya masih berpikir yang negatif. Sedekahnya subuh dijalankan,
dijalankan, sholat dijalankan, tapi nggak yakin, banyak mikir, apalagi nggak memaafkan orang-orang yang menyakiti. Ya Allah, kesumpel itu rezekinya. Itu yang sulit bagi Anda yang sulit, gampang bagi orang-orang yang mudah memaafkan. Maka Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Hei, hamba siapa? Saya yang mengatakan, hambaku yang mengatakan itu. Siapa? Yang hanya dia yang bilang susah, hanya dia yang bilang sulit. Siapa tadi yang bilang sulit? Saya jemput. Tapi sulit Bun memaafkan. Makanya karena sulit memaafkan, maka sulit itu datang pertolongan. Mau sulit atau tidak? Kita sulit dibikin sendiri. Kenapa? Karena kita susah memaafkan. Tapi tidak sulit bagi orang-orang yang dia memaafkan. Sulit Bun, saat ini mah cari duit. Kata siapa? Ya kata saya, nyatanya saya jualan gak laku-laku. Ya bagi Anda yang merasa jualannya gak laku. Tidak berlaku bagi orang-orang yang jualannya laris manis. Dari rumah jual, pakai daster juga dikejar duit. Itu semuanya dari mindset. Dan saya memang ditakdirkan miskin. Kata siapa? Gak ada orang miskin. Lah saya nyatanya gak punya duit. Emang gak punya duit itu miskin? Miskin itu dari perasaan kita. Kalau kita punya duit, kita gak punya duit, kita merasa kaya, ya kaya. Nyatanya kita bisa sedekah subuh, mendoakan orang lain. Saya kaya, hidup saya berlimpah. Tapi banyak orang-orang yang punya duit gak merasa kaya. Kenapa? Karena dia itu mentalnya mental miskin. Makanya masih korupsi, ngambil uang rakyat. Itu dia kaya, tapi mental miskin. Itulah sebenarnya orang miskin selalu kekurangan. Kalau orang-orang yang kaya kita misalkan lagi nggak punya duit, bukan. Saat ini teman-teman mungkin lagi nggak megang duit, terus merasa miskin gitu. Miskin itu tergantung dari diri kita loh. Makanya diri kita mau dicap kaya, bebas. Ketika teman-teman ngecap kaya, saya kaya, hidup saya berkah, itu doa. Maka itulah Allah itu akan menaikkan levelnya. Boom. Karena apa? Keyakinan kita. Saya kaya, saya hidup berkah, saya memaafkan. Itu konsepnya. Ayo. Kaya miskin itu bukan dari harta, sahabatku. Banyak orang-orang memiliki mobil, tapi saat ini di luarnya saja kelihatan, dalamnya bobrok, nggak karu-karuan, nggak bisa tidur. Karena apa? Ternyata mobilnya banyak cicilan. Ya coba teman-teman, kalau teman-teman merasa kaya, berarti kan bersyukur. Real itu. Dulu ketika corona, tahun 2020, saya ingat sekali corona. Saya baru melahirkan, bayangkan. Saya operasi sesar, kemudian tahun 2020 itu saya melahirkan, ya, operasi sesar, habis operasi lockdown, bayangkan. Uang sudah masuk ke Bangkok, mau untuk tur Bangkok, dan itu bukan hanya sedikit uangnya. Apa yang terjadi? Apakah saya nggak harus menerima? Saya terima. Dan dari situ saya nggak bisa ketemu dengan karyawan saya sampai 2 tahun, sahabatku. Bayangkan. Ketika orang berpikir, tour travel itu jatuh semua, bisnis banyak yang jatuh. Saya juga jatuh, sama saya. Tapi saya nggak diam di situ saja. Saya berpikir, Allah itu tidak mengenal krisis. Allah itu bisa mengangkat derajat seseorang kapanpun Allah mau. Maka saya menulis dalam buku. Saya ingin membuat training secara online dan memiliki 3.000 training. Ya, 3.000 orang-orang yang mengikuti training Zoom saya, 3.000 orang, bayangkan. Dalam kondisi acak-acakan gak karu-karuan, saya berani untuk menulis dalam buku, saya ingin memiliki peserta training online. Saya harus memiliki penghasilan dan saya hakul yakin. Bayangkan, saya memiliki rumah ini itu setelah corona, bayangkan. Apakah sesuatu mustahil? No. Bagi orang-orang yang berpikir positif. Orang-orang berpikir bahwa di corona itu saya jatuh, dah susah, dah di corona hanya Anda. Karena apa? Kita dikasih akal dan pikiran. Apa masalahnya orang-orang saat ini? Oh, masalahnya orang-orang saat ini pada di rumah. Jadi ngapain ya kalau mereka di rumah? Baiklah, saya mau cari training apa yang cocok buat mereka. Itu akhirnya saya buka training. Dari 1 orang, 2 orang, Assalamualaikum, ngilang lagi dia. Saya terus 1 bulan teman-teman, itu belum ada penjualan. Ya Allah, saya terus istiqomah. Saya bilang sama Allah, ya Allah, kalau memang ini rezekiku ada di sini, ya Allah, kasih dentuman
untuk trainingku ya Allah. Didatangkan sama Allah satu orang yang menitipkan training satu hari 250 orang. Itu bisa menciptakan rumah Anda di sini. Bagi Allah tidak ada krisis, hanya pikiran kita, teman-teman. Jadi kita harus memiliki pikiran yang positif. Oke? Ternyata berlarut-larut ya.